Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami dari PT Logos Teknologi Utama. Hari ini saya Damian, selaku Technical Support dari PT Logos Teknologi Utama, ingin sharing knowledge nih terkait pengelolaan Microsoft 365. Terkait pengelolaan Microsoft 365 yang tentang apa nih? Hari ini kita akan membahas seputar OneDrive ya. Spesifiknya adalah bagaimana cara melakukan proses sinkronisasi OneDrive dengan komputer kita, dengan device kita gitu. Jadi yang dari online disinkronisasi dengan lokal disk kita gitu. Nah, mungkin sedikit cerita ya sebelum masuk ke demo. Jadi di OneDrive ini kita semua file yang tersimpan itu akan diupload gitu ke cloud, seperti contoh ya, mungkin kita bisa sedikit. Nah ini jadi ketika dia tersinkronisasi dengan baik gitu dengan komputer kita atau dengan device yang kita gunakan misalnya ini contoh saya menggunakan laptop saya, ini dia akan muncul tulisan ini, yang dimana ini adalah OneDrive yang sudah tersinkronisasi dengan yang di online gitu. Lalu ada satu tanda lagi, yaitu kita bisa lihat dokumen ataupun file yang tersimpan di sini itu ada statusnya. Ini statusnya ada 3 jenis ya. Pertama ada ini adalah awan, yang dimana ini statusnya adalah metadatanya. Nah ini metadatanya saja, contohnya seperti ini ya. Kalau yang folder pasti akan muncul. Jadi dia ini punya size yang asli, tapi ketika dia muncul di sini itu tidak tersimpan di lokal disk kita. Jadi ini menghemat sekali storage kita. Nah ini bisa kita lihat ya, ketika kita buka properties di salah satu dokumen yang saya miliki di OneDrive ya, OneDrive yang saya punya nih, size dari file ini merupakan 463 KB gitu. Tapi di disknya, di lokal disknya ini, tempat di komputer saya itu tidak ada 0 byte. Jadi ini hanya metadata, bisa bilang cache-nya lah yang menjadi jalan untuk kita dapat membuka filenya nanti. Nah, terus apakah file ini bisa terbuka? Tentu saja, kita bisa tinggal klik begitu dan terbuka gitu. File itu bisa terbuka. Nah, dia akan sync dulu, dia akan memanggil dari cloud, lalu akan membukanya. Nah, lalu ada juga ini yang udah available, yang tersimpan gitu. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya. Untuk yang properties ini ada size disknya. Nah, kita bisa free up nih. Jadi kita free up space. Nah, dia akan menjadi awan. Nah, bisa kita lihat ya, book one. Maaf. Ya, yang ini, nah, dia jadi awan. Tadi 12 KB, sekarang 0. Artinya kita sudah menguploadnya ke cloud. Jadi tidak lagi ada yang tersimpan di local disk, yang tersimpan pun hanyalah dalam bentuk cache atau metadata begitu. Nah, jadi itulah salah satu status yang dimana bahwa OneDrive ini sudah tersinkronisasi dengan baik. Karena ada beberapa case yang dimana yang saya sendiri alami gitu ketika berhubungan dengan customer adalah ada beberapa case yang ketika dia OneDrive-nya ini disinkronisasi, mungkin ada suatu waktu di mana dia mengganti gitu, sign out OneDrive ini, di sign out gitu, di unlink gitu dari PC ini, lalu dia memasukkan lagi akun barunya. Nah, yang dimana ketika di unlink semua data yang tersimpan di ini akan tetap stay di device. Nah, jadi dia lupa atau ada permasalahan yang dimana dia karena sudah terbiasa, dia juga dengan menggunakan ini, dia lupa dia menambahkan semua filenya di folder ini, walaupun folder ini pun sudah kosong. Kalau dari saya kita bisa akses dari user. Nah, ini nanti dia akan muncul nih di sini. OneDrive nih ada dalam bentuk folder begini. Ini kan tidak tersinkronisasi ya, tuh tidak ada statusnya. Jadi tidak customer atau beberapa user yang trouble itu tidak melihat bahwa ini ternyata tidak tersinkronisasi gitu, belum tersinkronisasi. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara sinkronisasinya. Kita bisa mulai ya demonya sekarang. Kita buka web browser masing-masing. Kita masuk ke office.com ya. Untuk gunakan akun user teman-teman yang memang memiliki lisensi ya, lisensi bisnis. Lalu kita bisa dari sini OneDrive, atau kita bisa search ya, OneDrive for Business. Oke. Nah, lalu di homepage ini
ketika teman-teman sudah masuk sini, untuk melakukan processing itu sangat mudah. Kita hanya perlu melakukan ini, proses sinkronisasinya. Lalu kita pilih open, ini tidak usah dicentang, kita langsung klik open saja. Nah, akan muncul di sini tanda bahwa ini not sign in. Nah, ini adalah akun yang saya gunakan. Kita langsung sign in aja. Nah, ini sedang melakukan proses signing in. Oke, kita bisa. Nah, ini teman-teman bisa custom locationnya, bisa teman-teman simpan di mana saja gitu yang teman-teman mau. Kalau saya mau default saja di sini. Nah, di sini saya sudah pernah menambahkan folder dengan akun nama yang sama begitu. Jadi ada muncul peringatan already exist on this PC. Jadi kita bisa pilih dua pilihan, ada choose this folder atau use this folder. Kalau saya use this folder saja, tidak masalah. Ini tinggal next saja. Nah, ini 3 jenis data yang ada di OneDrive ya. Ini metadatanya, ini on this device, ini bisa diakses nanti, dan ini yang always available. Jadi offline pun bisa digunakan. Yang warnanya centang, di hijaunya penuh. Kita bisa untuk yang ini, nah ini bisa disinkronisasi ya teman-teman, juga bisa diintegrasikan dengan mobile apps teman-teman jika ada dan memang ingin menggunakan. Kalau untuk sekarang saya tidak menggunakannya, saya letter saja. Oke, kita bisa buka OneDrive. Muncul ada notifikasi gitu dari Microsoftnya, kalau you are now signing OneDrive PT Sukses Jaya. Ini adalah akun tenan contoh saya. Nah, ini lihat statusnya available, semua datanya sudah available. Nah, jadi ini ketika saya tambahkan ya, misalnya saya tambahkan folder di sini, folder test, folder 1, saya bikin oke, sebentar, saya bikin namanya folder 1. Nah, ini akan muncul gambar sync. Nah, lalu label ketika kita buka di sini, kita refresh saja. Nah, muncul kan, langsung. Ini artinya sudah tersinkronisasi dengan baik ya dengan local disk kita. Jadi apapun yang kita edit di local disk kita, ini bisa kita akan berubah juga di cloudnya nanti. Tapi kita delete pun ini dia akan hilang, akan tersimpan di recycle bin ya. Jadi begitulah proses sinkronisasi gitu OneDrive dengan local disk kita. Ada juga dari kami sendiri, di channel Logos ada sinkronisasi SharePoint. Mungkin teman-teman bisa refer jika menggunakan SharePoint, karena sebenarnya OneDrive dan SharePoint ini bisa dibilang sama gitu ya, pada dasarnya sebuah tempat penyimpanan. Yang satu bisa di SharePoint itu sebagai file server, OneDrive ini lebih ke sifatnya personal untuk masing-masing user begitu penyimpanannya. Jadi teman-teman bisa refer ke video channel Logos terkait sinkronisasi OneDrive SharePoint. Lalu mungkin sekian saja untuk video sinkronisasi OneDrive ya. Nah, teman-teman, jika suka like dan juga subscribe, dan juga jika mau ada diskusi boleh di kolom komentar, kita berdiskusi. Oke, sekian dari saya, terima kasih.